Sahabat sini, kembali lagi dengan saya Iskandar Jayakusuma di channel Kriya-Ukir, tempat belajarnya seni ukiran kayu. Sahabat sini, di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengukir ornamen kayu. Nah, di tutorial kali ini saya akan memberikan ornamen basicnya dari ornamen Bali. Tetapi di video kali ini saya menggunakan alat pahat Jawa. Nah, buat kalian yang benar-benar serius belajar seni ukiran kayu, jangan ragu lagi untuk subscribe channel Kriya-Ukir ini dan nyalakan tombol notifikasinya, karena di channel Kriya-Ukir akan ada banyak sekali ilmu-ilmu tentang seni ukiran kayu, mulai dari mendesain atau menggambar ornamen, memahat, finishing, dan masih banyak lagi. Buat kalian semua yang baru saja mengunjungi channel Kriya-Ukir, saya ucapkan selamat datang dan selamat menikmati pembelajaran seni ukiran kayu. Kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung saja pada videonya. Oke, sampai sini kita awali menggunakan pahat coret untuk memberi dasaran ornamen. Upayakan coretan kalian itu rapi, sesuai pada garis ya teman-teman. Lakukan dengan hati-hati dan pelan-pelan, jangan buru-buru. Nah, kita pahat yang pertama ini ya, gunakan pahat penguku yang sudah dimodif. Kemudian kita cembungkan posisinya tengkurap seperti ini ya teman-teman. Tujuan pahat penguku yang sudah dimodif itu agar tidak mencakar-cakar pada bagian samping-sampingnya. Untuk cara memodifnya juga sudah ada videonya ya, kalian bisa cek linknya ada di deskripsi. Jadi jika kalian ingin membeli alat pahat yang berkualitas seperti punya Kriya-Ukir ini, kalian bisa langsung menghubungi nomor WA yang ada di pojok bawah ini teman-teman. Kemudian ujungnya ini kita cembungkan juga ya, yang pasti menggunakan pahat penguku teman-teman. Nah, ini tidak mencakar ya, jadi lebih cepat dan lebih mempersingkat waktu. Kemudian kita gunakan pahat kol yang sesuai dengan bentuk ornamennya. Ini kita jorokkan ke bawah, kita cembungkan nah, seperti ini. Kemudian pada sela-selanya ini kita rapikan agar ornamennya semakin jelas bentuknya. Selanjutnya kita di bagian yang ini kita menggunakan pahat penguku yang sudah dimodif juga untuk mencembungkan ya. Mencekungkan sedikit saja di bagian ini, dicekungkan posisinya ya teman-teman. Posisinya seperti ini, kemudian dirapikan. Kalau cembung itu kan tengkurap, kalau ini agak dicekungkan sedikit tapi nggak terlalu ekstrim cekungnya. Jadi kalau saya menggunakan pahat penguku, diperhatikan bentuknya seperti ini. Jadi cekungannya itu nggak terlalu mencekung ekstrim ya, jadi mencekungnya sedikit saja. Kemudian ini posisinya, yang ujungnya ini juga saya cekungkan sedikit, jadi nggak terlalu mencekung banget. Kemudian kita gunakan pahat kol untuk merapikan pada bagian yang sela-selanya ini. Oke, lanjut ya, kita gunakan pahat kol untuk mencekungkan ornamen pada bagian ini, dan cekungannya posisinya menuju ke ornamen sebelahnya. Contohnya seperti ini ya, perhatikan. Kemudian dirapikan bagian yang sebelah sini. Oke, lanjut kita gunakan pahat kol untuk merapikan pada sela-selanya ini. Nah, di bagian ulirnya ini kita menggunakan pahat penguku. Nah, pahat penguku yang pasti yang sudah dimodif ya teman-teman, agar tidak mencakar-cakar.
Kalau misalkan kalian tetap memaksakan pahat penguku yang masih original, maka yang pasti itu akan memperlambat pekerjaan, karena cembungan seperti ini paling cepat dan paling enak menggunakan pahat penguku yang sudah dimodif. Sekali lagi, jika teman-teman yang ingin membeli alat pahat yang berkualitas seperti Griya Ukir ini, kalian jangan khawatir dan jangan ragu untuk membeli alat pahat di Griya Ukir ini. Kalian bisa menghubungi nomor WA yang ada di pojok bawah ini, kalian bisa pesan, kalian juga bisa tanya-tanya di nomor WA tersebut. Nah, di bagian yang ini saya mengganti dengan alat pahat kol jebek atau kol ceper untuk mencembungkan pada bagian ornamen yang menikung seperti ini ya. Ini juga akan mempercepat kerjaan, jadi lebih enak lah menggunakan pahat kol. Selanjutnya kalian bisa menggunakan pahat kol untuk membuat cembungan pada ulir. Nah, ini sudah sering saya jelaskan, kalau menggunakan pahat kol pada media ulir seperti ini, maka kalian harus mengganti alat pahat. Sering-sering mengganti alat pahat pada bagian yang sudah berasa mencakar atau sudah tidak bisa dijangkau, maka hasilnya akan maksimal. Kemudian di bagian ini kita cekungkan menggunakan pahat kol ya teman-teman. Ini sambil digeser-geser. Kemudian dirapikan ya teman-teman. Nah, ujungnya ini kita buat cembung. Selanjutnya kita rapikan pada ulirnya ini menggunakan pahat kol. Untuk sela-selanya ini kita rapikan menggunakan pahat kol ya teman-teman. Selanjutnya di bagian yang ini kita cekungkan menggunakan pahat kol yang sesuai dengan ukuran. Oke, lanjut di bagian ulirnya ini kita cembungkan terlebih dahulu ulirnya menggunakan pahat kol ya teman-teman. Sambil kita cekungkan sedikit-sedikit saja sampai membuat cekungan yang banyak seperti ini. Jadi sambil membuat ulirnya, kalian juga bisa sambil membuat cekungannya. Untuk membuat ulirnya ini kalian juga harus mengganti alat pahat dari kecil yang besar agar tidak mencakar-cakar bagian samping-sampingnya. Kemudian setelah selesai membuat ulir, dilanjut kita mencekungkan ornamen pada ini ya, selanjutnya ini ya. Nah, setelah seperti ini teman-teman, kalian bisa menggunakan pahat kol untuk merapikan pada bagian sela-selanya ini.
Dan selanjutnya kalian juga bisa mempertegas bentuk ornamennya menggunakan pahat kol pada bagian tengah dalam ini ya. Kalau menggunakan pahat coret itu juga sebenarnya bisa, cuma kurang rapi dan kurang dalam. Jadi kalian bisa menggunakan pahat kol. Untuk coretan ornamen kita kombinasi ya antara pahat kol dengan pahat coret. Tapi kalau kalian belum terbiasa mengkombinasi antara pahat kol dan pahat coret, menggunakan pahat coretnya saja juga nggak masalah dan juga nggak jadi permasalahan. Jadi kalian bisa langsung mencoret atau dikombinasi ya teman-teman. Nah, untuk coretan ornamen itu upayakan rapi, terus pokoknya yang pelan-pelan ya, jangan terlalu buru-buru, karena kalau misalkan pahatan kalian sudah rapi, sudah bagus, cembungannya sudah bagus, tetapi coretan ornamennya itu ngasal, maka hasil karyanya pun juga akan terlihat tidak bagus ya teman-teman. Untuk bagian ulirnya ini saya beri coretan ornamen, tapi juga ada sela-sela pahat kolnya. Jadi kalau misalnya kalian nggak mengisi pahat kol juga nggak masalah, langsung dicoret mulai dari ujung ulir sampai ujung bawah ya teman-teman. Kemudian saya bersihkan kertas pada bagian kayu ini untuk menghilangkan sisa-sisa kertas ya. Oke, baik teman-teman, inilah hasil dari tutorial kita hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Semoga video ini bisa memotivasi kalian dan memberi referensi kalian untuk lebih semangat lagi belajar seni kudan kayu. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Salam dari saya, salam jiwa seni. Sampai sini, itulah hasil dari video kita hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Semoga video ini bisa memberi motivasi kalian, referensi kalian, dan semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Salam dari saya, salam jiwa seni.